bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Seperti biasa, ekonomi kreatif kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Gina Febriona ya. Kita akan menghadirkan sosok-sosok yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi Anda semua ya pastinya. Nah, pemirsa, di era digital seperti sekarang ini ya tentu mendorong industri kreatif khususnya di bidang perfilman untuk semakin berkembang ya. Nah, di Sumatera Utara sendiri nih kita patut berbangga karena kita memiliki talenta-talenta yang konsisten untuk berkarya, apalagi mereka-mereka ini nih tentunya akan memajukan dan juga menjadi motor untuk memajukan perfilman di Sumatera Utara. Nah, siapa sajakah mereka? Kita akan sapa dulu satu persatu dan akan kita kenalin ya. Sudah ada 3 pria ganteng di tengah-tengah saya. Asik ya. Yang pertama ada Bang Ori Semloko. Halo Abang. Halo. Selamat sore ya. Sore lah. Sore ya. Oke, sehat hari ini? Sehat. Semangat juga ya. Semangat. Oke, dengan ciri khasnya rambut gondrong ya. Ya. Biasanya diikat, tapi hari ini dikerbang. Ya, baik. Berikutnya di sini ada Bang Muammar Husin yang biasa dipanggil dengan Combat ya. Halo, Mbak Gina. Halo, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih namanya Combat? Wih, panjang kali gak ceritanya. Habis programnya nanti Wah, kalau diceritain. kayaknya untuk bahas filosofi namanya nggak Iya, selesai nih panjang ya. nggak selesai. Oke, tapi agak lari ya. Agak lari Dari Panggilan Muammar kecil. Husin, jadi Combat. Iya, panggilan sayang tuh Mbak. Oh, I see. Dari pacar? Dari ibu. Oh, dari ibu. Kirain dari pacar ya. Terus nggak bisa move on tapi tetap dipakai. Oke, yang berikutnya di sini ada Abang Muhammad Haikal. Halo, selamat Halo sore. Kak Gina, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya, Sehat. semangat ya. Oke, sudah berkumpul 3 orang yang luar biasa, punya karya-karya keren pastinya dan sudah tidak asing lagi ya di tengah-tengah kita. Namun pemirsa, saya mau ajak Anda untuk berinteraktif, yang mau tanya-tanya sama abang-abang yang ada di sini nih, boleh di 014146353. Sekali lagi, telepon aja di 014146353. Nah, kalau saya kenalin nih di sini pemirsa, kalau Bang Ori kan seorang sutradara ya. Kemarin baru aja selesai film Jandila Surong ya. Bahkan 2009. sudah ngobrol juga nih sama kita ya, mengupas tuntas tentang film itu. Bahkan kita juga ngundang para casting sudah hadir di sini ya. Kalau Bang Combat sama Bang Haikal seorang filmmaker, konten kreator, sutradara juga ya. Lebih tepatnya Apa kita ya? lebih ke digital industri lah. Digital Kita industri. ngebuat iklan, advertising yang kreatif-kreatif gitu melalui digital sekarang kita di Mbak Gina bilang. Siap, pokoknya lagi hype nih sekarang ini, jadi kesempatannya harus dimanfaatkan ya pemirsa yang mau tahu tips dan triknya ya. Mungkin aku mau tanya kesibukan dulu nih, apa nih kesibukan abang-abang sekalian? Dari Bang Ori dulu. Oke, kalau sekarang ini kita lagi garap series sebenarnya, Mbak Gina. Series itu judulnya Anak Danau The Series. Itu yang sedang kita garap. Ini baru jalan 2 episode. Direncanakan nanti ada 8 episode. Jadi itu film series tentang kehidupan anak-anak di kawasan Danau Toba. Oke, siap. Ya. Ntar lagi bakal kita tonton ya pemirsa. Mudah-mudahan tayang di TVRI. Amin, mudah-mudahan ya. Ya. Kalau Bang Combat apa nih kesibukannya sekarang nih? Kalau kita sama Haikal kan lagi sibuk di Happy Ink. Kita lagi ngeproduksi beberapa iklan lah ya dan campaign di bulan Ramadan. Jadi kan biasanya tuh brand-brand di bulan Ramadan ini kan pada ngambil momen buat iklan atau buat campaign kecil-kecilan di sosmed gitu-gitu. Jadi kita lagi ngegarap
beberapa brand lah gitu. Kategorinya ada UMKM, ada yang perbankan, macam-macam lah Mbak gitu. Oke, jadi lagi sibuk ngerjain Iya, iklan Bang Haikal juga ya? Ya, saya kesibukan saya ya tergantung dari Bang Kombet kan, karena ngebuat kreatif ceritanya juga gitu. Oh, berarti ide-ide cerita Iya, kita biasa seperti tim nyelesaikan kreatif ya? berdua. Ya? Bisa dibilang tim kreatifnya lah ya? Tim Iya, kreatif. saya tim kreatif. Ya. Wah, keren sekali ya. Jadi kalau misalnya pemirsa ngikutin perkembangan perfilman di Sumatera Utara mungkin udah nggak asing sama Happy Ink, sama Bang Ori ya. Namun mungkin ada yang pengen berkenalan lebih dalam ya kan. Sebenarnya sejak kapan sih terjun di dunia film Bang Ori? Ya kalau aku itu kan memang dari mahasiswa itu memang ngambil jurusan film di Yogyakarta kemarin. Itu 5 tahun sekolah film, habis itu memang langsung hijrah balik ke Sumut. Tahun berapa ya Bang? 2010 selesai. 2010 selesai, mungkin berarti sekarang udah 12 tahun lah. 12 tahunan konsisten ya? Di film. Siap. Gitu, Keren. Jadi memang dari film dari kuliah terus ada buat, masih ingat nggak film pertama? Masih, kalau itu di Jogja kemarin. Itu judulnya Ceret Telu. Oke. Ceret Telu itu tahu angkringan kan? Di Jogja. Itu kan ada, kalau di angkringan itu ada yang kayak kompornya 3. Sama itulah Ceret Telu. Oke, pasti tuh kayak pengalaman yang berkesan banget gak sih? Karena Berkesan, karena dari situ awalnya memang aku suka film dengan konten-konten kebudayaan gitu. Jadi sampai sekarang itu terus aku selalu ngangkat film itu harus masuk idiom-idiom kebudayaannya di film itu gitu. Tentang kebudayaan dan juga warisan budaya Indonesia ya. Oke, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, aku juga penasaran sama Bang Kombet sama Bang Haikal terjun di dunia film, buat film pendek ataupun konten ya, konten menjadi seorang konten kreator. Apa tadi Bang bahasanya? Digital kreator. Digital Right, kreator. itu sejak kapan? Itu sejak 2010 kalau nggak salah, gabung-gabung itu kan sama abang-abangan. Lalu ngerekamin dokumentasi macam-macam lah kan, ada beberapa kegiatan lah di circle abang-abangan gitu kan. Jadi mulai terjunnya ya dari melihat, lalu dari melihat itu kita belajar, lalu kita mencoba memodifikasi cerita apa gitu kan. Akhirnya teman-teman pada suka dengan cerita yang kita buat, jadi ngepromosiin sebuah brandnya itu nggak cuma tinggal ini makan ini gitu, tapi kita kasih ceritanya dulu baru dimakan gitu lah, kurang lebih. Jadi ya seiring berjalan waktu lah cerita kami terjun gitu. Jadi dari 2010 lah kita kalau melihat-lihat lumayan sudah bertahun-tahun juga ya. 10 tahunan. 12 tahun hampir sama nih sama Bang Ori ya. Berarti jadi nggak hanya sekedar iklan, tapi kayak ada satu cerita yang istilahnya dikemas itu kayak lebih menarik ya, jadi bisa sampai pesannya ya. Kalau Bang Haikal juga sama? Kalau saya awalnya itu berangkatnya dari ilustrator ya, gambar gitu kan, menggambar dari sebenarnya gambarnya dari kecil sih, kayak gini. Cuman pas tahun 2014 coba lebih serius gitu kan, ini gambarnya mau diarahin kemana gitu. Biasanya arahnya lebih ke desain ilustrasi, artwork. Pas tahun 2018 ya, Kombet ngabarin. Nah, jadi Kombet ngabarin dia punya sebuah cerita, kayak mana ceritanya ini bisa tervisual dulu nih melalui gambar-gambar. Itulah saya ini yang namanya storyboard gitu. Akhirnya saya nggambarin tuh, si Kombet ngasih ceritanya, abang yang aku tuh yang buatin barbar ceritanya gitu. Ini sebenarnya satu kolaborasi yang sangat kolaborasi banget ya sebenarnya satu sama lain. Iya benar. Jadi para tim kru nanti ikut mengerjakan proyek itu kan udah kebayang nih, klien udah kebayang. Oh berarti ceritanya begini gitu karena digambarin sama Haikal. Kayaknya aku udah bisa bayangin, jadi lebih mudah ya dalam produksi. Kalau misalnya Bang Ori itu backgroundnya kan dari kuliah itu ya, kuliah udah jadi tertarik gitu. Kalau Bang Kombet tertarik di dunia itu karena apa? Apakah juga sekolahnya itu? Oh enggak, kita lari malah sekolahnya. Saya lebih ya nggak ngerempet sih ada komunikasi ya sekolahnya. Tapi iya saya suka itu karena memang saya doyan nonton iklan gitu dari kecil. Suka nonton iklan, jadi suka ngapalin jingle iklan gitu-gitu, ya kebawa sampai sekarang.
Oke, Gitu, kalau Bang Haikal ketertarikan. sendiri? Kalau saya kuliahnya ekonomi malah. Oh, kayak berarti gini. bakat dari lahir ya? Itu karena dari kecil kan hobinya gambar. Mungkin kan kita mencari jati diri ya, main bola gini kan. Akhirnya di 2014 Ternyata passion saya di dulu bisa sini. gambar nih, coba lagi kan akhirnya bisa. Tapi kan kalau perihal dari film tadi kita kan suka ya nonton film gitu kan. Akhirnya kan kita ketika ada ajakan coba apa Haikal nih, kau kan bisa gambar, coba dimainkan nih gambarnya di cerita-cerita gitu. Oh boleh dicoba, akhirnya Oke. cocok kan. Oke, siap. Kalau begitu kita akan lihat gimana nih karya-karya dari orang-orang hebat ya. Di samping-samping saya kita akan lihat satu film yang sudah dihasilkan oleh Bang Orik, Bang Kompet, dan juga Bang Haikal. Ini dia. Kedua, cek 1, slide 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sedang menyatu dari pabrik menjadi Zoom. Kamera rolling, audio. Itu abang sama si Batu apa ngelatih salah dulu. Ada di gor, ada second main. Itu dia kayaknya behind the scene Behind the ya scene. dari proses pembuatan atau Iya. produksi satu Iklan. iklan ya dari Bang Kombet dari Iya, Happy Ink dari ya. Happy Ink. Oke, nanti kita bakal lihat beberapa trailer dari Bang Ori juga ya, tapi nanti kita simpan dulu supaya pemirsa penasaran ya. Saya mau kembali, seru nggak sih waktu proses pembuatan itu? Proses pembuatan seru, Pasti apalagi ya. waktu pas praproduksi kan kita ngobrol sama pemain, ngobrol sama semua departemen suara, departemen kreatif gitu kan, properti dan lain-lain. Jadi keseruannya itu ya ketika ada masalah tuh bagaimana tuh kita nyelesainnya. Jadi nyari solusinya itu yang seru sebenarnya kalau diproduksi. Siap, tapi ini sebenarnya Happy Ink bareng ya Bang Haikal sama Bang Bareng, Kombet bareng. ya, arahnya lebih ke advertising tadi ya. Terus karya-karyanya aku penasaran, karya-karyanya apa aja nih? Karya-karyanya itu kita banyak ya kalau ditonton di YouTube ya. Ada iklan bank gitu ya, ada iklan motor, ada iklan
Apa aplikasi pembayaran, macam-macam sih kalau karyanya sih kita. 2016 kita sempat juga buat karya-karyaan sih, bukan karya yang terlalu gimana kali, tapi karya yang kategorinya dokumenter lah gitu. Tapi setelah itu kita kayaknya lebih fokus untuk ngerjain yang komersial gitu, karena lebih seneng kan ngerjain briefnya, kita seneng. Siap. Buat konsepnya kita seneng. Kalau film kan kayak Bang Orun itu kan panjang gitu kan. Iya. Lama prosesnya ribet gitu. Kita lebih suka yang sebulan selesai baru cari lagi. Tapi gitu. sempet ya buat film dokumenter ya berarti. Sempet ya awal-awalnya gitu dulu ya mau ya untuk belajarnya gitu dulu sih pasti. Baik, sudah banyak ya. Sampai ribuan nggak sih? Sampai ribuan? Oh nggak sampai lah ribuan. Soalnya udah banyak aku lihat ya, dan keren-keren banget loh pemirsa. Boleh nanti kepoin Instagramnya, nanti saya kasih tahu Instagram mereka. Bang Ori, karyanya apa-apa aja nih? Karya filmnya? Penasaran, karya film. Kalau karya film udah lumayan lah ya, apalagi film pendek. Kan beberapa aktivitasku itu memang garap-garap film pendek lebih banyak gitu daripada film panjang. Dari 2010 sampai sekarang sekitar hampir 30-an lah, 30-an film. Dengan durasi berapa menit biasa ya satu film? Kalau film pendek itu di bawah 30 pastinya kan, di bawah 30 menit. Kalau yang film panjang itu hampir 2 jam. Untuk lumayan banyak ya, dan ya. aku dengar udah ada prestasi ya dari abang-abang ini ya. Ya. Selain karyanya keren banget ya, di balik itu semua juga patutlah kita berbangga karena memang diakui gitu ya. Tapi kemarin kalau nggak salah saya ya sempat terpilih sempat ikut Piala Maya ya. Tahun lalu ya. Dan juga salah satu yang terbaik ya. Di film apa tuh Bang, kategori apa? Non exhibition, film panjang non exhibition. Film panjang non exhibition ya. Baru ada kalau Bang Kombet apa nih? Apa ya, itu prestasinya yang film dokumenter pendek kita itu kita buat film kopi-kopian gitu kan 2016 waktu menyambut fenomena kopi rame di Medan gitu kan. Kemarin kita ikut muterin filmnya itu ke Ankara, Turki gitu sama para pelajar mahasiswa di sana. Jadi kayak ngebuka ekonomi mereka gitu. Jadi kan anak-anak kuliahan gitu yang di Indonesia bawa kopi dari Indonesia ke sana gitu. Jadi kayak ekspor kecil-kecilan lah, tapi mereka kan harus tahu tuh kualitas kopinya gimana apa. Nah, jadi kita ngebuat hili ke hulu si film kopinya itu. Keren banget ya. Oke, kita balik nih ke sesuai tema kita kan, perfilman, industri perfilman di Sumatera Utara. Kalau misalnya Abang lihat nih ya, menurut abang-abang ini gimana nih industri kreatif perfilman di Sumatera Utara di masa sekarang ini? Tapi nanti dulu dijawab ya, kita mau break dulu. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Semua yang ku ingin
kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Bersama kami di sini dalam acara ekonomi kreatif. Asik, thank you ya. Mana ya RME Band udah menghibur kita. Ada yang mau ditanya nggak kalian sama teman-teman? Siapin dulu ya pertanyaannya. Biasanya mana ada pertanyaan abang-abang, dan pertanyaannya nggak satu ya, 20 kadang. Kemudian ya. Oke, pemirsa masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang industri perfilman di Sumatera Utara ya. Dan mungkin kita pengen tahu sih sebenarnya perfilman di Sumatera Utara ini seperti apa ya Bang kalau sekarang ini? Mungkin Bang Ori dulu, gimana Bang? Iya, industri ya. Oke, kita bicara industri dan perfilman. Jadi kalau di Sumatera Utara ini kan sebenarnya dulu itu dikenal dengan industri film lokalnya. Itu kalau Karina atau penonton sering lihat itu yang jual-jual DVD di jalan itu. Nah, mereka itu mengangkat film-film fiksi dengan konten kearifan lokal seperti itu. Dan itu sempat jaya juga sih untuk produsernya, distributornya. Mereka itu sempat lumayan lah dapat dari situ film-film itu. Nah, akhirnya tiba era digital. Media tayang juga sekarang sudah beralih ke media digital, YouTube segala macam, yang akhirnya sekarang industri justru masuk ke penayangan media digital kayak YouTube, OTT, kayak Netflix yang lainnya seperti itu. Nah, tetapi kalau di Sumatera Utara justru yang lagi gencar sekarang adalah produksi film yang lebih tersegmen gitu, yang memang dipersiapkan untuk festival-festival film gitu. Dari teman-teman komunitas film juga memang konsentrasi ke situ lebih banyak saat ini. Nah, dengan teman-teman film sekarang justru pergerakan-pergerakan film ini menjadi satu ruang untuk menggerakkan ekosistem film di Sumut. Yang menurutku kan ini 12 tahun berjalan di Sumatera Utara, menurutku semakin hype ya. Pergerakan-pergerakan film ini udah banyak bermunculan sekarang, komunitas film lah, ada asosiasi seperti itu, ada apalagi ini sekarang isunya Danau Toba udah masuk ke destinasi super prioritas gitu. Nah, atensi dari pemerintah justru semakin tinggi ke sini gitu. Karena kemarin belakangan juga ada Pak Menteri yang juga berkunjung ke produksi film kita di Danau Toba gitu, sampai segitunya hype-nya gitu. Jadi aku rasa ini justru jadi momen ya, jadi momen bagaimana pegiat film ini menjadikan film ini bukan hanya sebatas kita berkarya, tapi kita juga bisa hidup dari sini, dari film gitu. Walaupun dalam skala industri lokal gitu Bang ya, karena kalau kita bicara industri tentunya kita pasti kalah dong sama teman-teman yang industrinya di Jakarta, karena mereka sudah terbentuk dan semua pusatnya di sana gitu. Nah, sekarang upaya kita di lokal ini apa dong yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memanfaatkan momen ini, gitu. Momen bagaimana pegiat film, pelaku film bisa berkolaborasi, kemudian bersama-sama mewujudkan ekosistem film agar industri film lokal juga bisa eksis, bisa hidup juga dari film-filmnya, karya filmnya. Gitu. Wah, ini gitu, sesuatu yang keren sekali dan harus bisa melek ya, memanfaatkan momen ini kalau Bang Ori bilang ya. Namun kita akan lihat satu tayangan film. Oke, ada telepon ya ternyata. Belum ada telepon, mungkin akan kita undang dulu untuk pemirsa yang mau berinteraktif bersama kita, boleh di 0614146353. Sekali lagi, boleh telepon di 0614146353 ya. Pemirsa mau lihat karya dari salah satu abang-abang di sini, kita lihat dulu ya. Oke. Oke pemirsa, kalau kita lihat itu karya dari Bang Kombet ya. Itu apa sih Bang? Itu apa sih? Itu showreel, itu beberapa bagian cuplikan-cuplikan yang udah pernah kita kerjain. Udah pernah dikerjain ya? Jadi biasanya kalau buat kaleidoskop lah ya, setahun ngerjain ini, itulah hasilnya gitu. Oke, lumayan udah banyak ya, ternyata keren sekali ya.
Jadi kalau misalnya aku mau tanya Bang Haikal deh, Bang Haikal kan juga salah satu yang membuat cerita ya, storyboardnya dari kalau misalnya kita sebelum produksi. Kalau ngelihat para sineas, industri kreatif kita di bidang perfilman ini ataupun para konten kreator ini gimana kalau sekarang ini? Kalau untuk berkegiatan di bidang audiovisual kayaknya sekarang udah banyak ya kayak gini ya. Karena kita dengan handphone yang gadget yang kita miliki sekarang ya, kualitas gambar pun udah canggih gitu kan. Kita biasa show di Instagram, di TikTok segala macam. Itu mungkin jadi satu pondasi awal ya. Mungkin hari ini dia cuma konten untuk bikin hari-hari dailynya. Mungkin ketika referensi masuk, ide masuk, mungkin dia bisa berkembang lebih jauh lagi kan. Mungkin ke iklan dulu, konten-konten kafe kawan-kawan. Mungkin kalau lebih banyak lagi ilmunya bisa kayak Bang Ori kan bikin film gitu kan. Yes. Jadi sebenarnya kalau aku dengar cerita dari abang-abang ini suatu yang menjanjikan juga ya ternyata ya. Apalagi momennya lagi hype banget ya. Yes. Benar nggak sih? Iya. Suatu pekerjaan yang menjanjikan juga kan. Benar. Bukan side job nih ya. Bukan. Jadi utama ya sekarang ya. Serba pas-pasan lah Mbak. Pas makan bisa. Pas beli mobil. Tapi untuk sekarang ini kalau kita lihat ya, apakah sudah perkembangannya sudah positif gitu atau masih banyak yang harus dibenahi berbeda dibandingkan kota-kota lain? Menurut Bang Ori? Oke, kalau di Sumatera Utara justru perkembangannya kalau misalnya ada indikasi meningkat, kita meningkat. Ya, kita pasti meningkat gitu kan. Karena kita sama-sama tahu kan film ini kan kerja kolektif. Kerja kolektif dalam artian yang melibatkan banyak orang dan banyak kepala gitu. Kita butuh pemikiran orang-orang di luar aku sendiri misalnya sebagai sutradara. Ada orang artistik, ada orang sinematografi gitu. Yang kerjanya harus bareng gitu. Belum lagi melibatkan ke talentnya, ke pemainnya gitu. Yang mereka punya bakat acting yang bisa kerja sama dalam sebuah produksi film. Berarti kerja film ini kerja yang membutuhkan banyak tenaga orang gitu. Kayak film yang kemarin yang Jadilah Curung, itu kita hampir sekitar 80 orang yang ikut memproduksi film itu gitu. Jadi ini merupakan satu menurutku satu kesempatan ini bisa menjadi sebuah profesi, karena profesi di film bukan hanya sebagai sutradara. Bahkan asistennya kameramen juga itu salah satu profesi gitu kan. Dan itu diapresiasi, tanpa dia nggak akan bisa jalan sebuah film gitu. Karena kita butuh dia juga gitu kan. Nah, bahkan ke ekstras misalnya atau figuran yang hanya lewat, itu juga profesi gitu. Kalau di industri di Jakarta itu bahkan sudah ada agent manajemen yang mengurus itu gitu kan. Nah, ini yang mau kita hidupkan ekosistem ini gitu. Jadi kalau potensi ini berpotensi. Apalagi di Sumatera Utara gudangnya talenta-talenta berbakat dan banyak semua yang terlibat dalam dunia audiovisual, apalagi dunia film yang mau mencoba gitu kan. Nah, justru ketika semakin banyak kegiatan, semakin banyak proyek film yang dikerjakan, aku rasa ekosistemnya bakal terbentuk gitu. Bangga dong jadi anak Sumut ya. Bangga dong. Punya talenta bagus, berarti industri kreatif perfilman di Sumut nggak kalah ya. Bisa diacungin jempol ya. Apalagi konten-konten berbau budaya ya. Tapi aku penasaran sebenarnya kalau Bang Ori sendiri ini ya, kenapa mengambil peran menjadi sutradara gitu, kenapa nggak yang lain gitu, atau harus menjadi sutradara ini harus bisa pegang kamera kah atau bagaimana? Boleh dong cerita ke kita. Nah, sutradara ya, jadi kalau sutradara itu kan yang mengarahkan sih gitu kan, yang mengarahkan, karena konsep besar itu semua ada di tangan sutradara dari sisi kreatif ya. Karena sutradara juga harus berdampingan dengan produser yang baik. Gitu. Nggak bisa timpang juga. Aku harus cari produser yang baik biar dia bisa menghandle dari sisi manajemen. Karena kalau manajemen sama kreatif di film itu dua rel yang berbeda sebenarnya, tapi harus berjalan bareng. Gitu. Nah, kenapa aku milih sutradara? Karena memang dari awal aku memang lebih senang di bidang kreatifnya untuk menggarap sebuah film gitu. Jadi lebih senang memerintah daripada diperintah. Gitu. Mungkin hubungan akhir ya gitu. Nah itu, jadi kalau menggarap sebuah film, apa yang menjadi imajinasiku bisa terrealisasi, diinterpretasi dengan baik oleh kru. Nah itulah sebenarnya kepuasan dari aku sendiri sebagai seorang sutradara begitu. Walaupun sebenarnya posisi yang lain itu
ya secara profesi menurutku sama aja lah. Mau dia DP atau audioman itu sama, tergantung mereka betul-betul serius atau enggak. Tapi kalau di Sumut sutradara sudah banyak sebenarnya Kak Rina. Yang kita perlukan di sini kayak produser itu kurang. Yeah. Audioman itu sangat kurang, bahkan hampir tak ada yang bisa fokus konsentrasi di audio gitu. Iya. Nah, bahkan semua berlomba menjadi sutradara gitu. Padahal Iya. ketika satu orang aja fokus di audioman pasti dia banyak job sebenarnya. Karena Bener. kita ada audioman. Apalagi itu lagi Bener. yang banyak dicari ya. Yes, saya nyari sampai sekarang di Sumatera Utara hampir nggak ada. Gitu. Oke. Nggak tahu sih kenapa ya, mungkin karena sutradara atau sinematografer itu keren, mungkin Ya. berlomba-lomba ke situ gitu. Padahal audioman itu sangat banyak dicari. Tapi apa sih skill yang harus dibutuhkan menjadi seorang sutradara selain mendirect satu film? Apa harus punya skill pegang kamera dulu atau apa yang lain? Oke, kalau aku ya, kalau aku yang pertama itu skillnya itu nalar sama sebuah cerita gitu. Jadi ketika kita bisa nalar, kita akhirnya bisa mengkoneksikan ke departemen-departemen yang ada dalam film, ke artistiknya, ke pemain, ke pengambilan gambarnya seperti apa gitu. Nah, sutradara sebenarnya nggak harus profesional lah mungkin di bidang yang lain, tapi dia harus tahu gitu. Kepalanya lah ya. Iya, dia harus untuk tahu misalnya ketika Job-job betul, misalnya part jobnya ya. misalnya penata gambar, dia harus tahu nih kameranya apa, lensanya gimana gitu. Dia keluar gambarnya gimana gitu. Biar dia bisa membayangkan dulu sebelum syuting gitu. Iya, Nah, itu sih dia nggak harus bisa, tapi harus tahu audio itu gimana, sistem kerjanya gimana nih. Gitu. Misalnya apalagi abang ini bang masuk ke misalnya ke visual effect gitu bang. Visual effect. Nah ini aku nggak akan berani pakai visual effect sebelum aku tahu gitu mbak. Iya. Nah, aku harus pelajari dulu nih Yeah. gimana nih cara kerjanya ya bang ya gitu. Saya gitu. Saudara juga harus belajar kadang sama audioman harus belajar juga gitu Kak. Jadi nggak harus paham, tapi minimal dia bisa tahu Tahu basic lah. basic. Oke. Yes, basic. Kalau Bang Ore itu ya. Kalau Bang Kombet sama Bang Haikal sendiri ini sebenarnya apa nih skill yang harus kita punya dalam buat satu karya gitu ya? Mungkin bisa kasih tips dan triknya deh untuk para Kalau skill yang harus dipunya itu sebenarnya skill itu 1% ya Kak menurut kita. Tapi attitude tuh yang harus 99%. baik. Karena dalam pekerjaan tim ini kita harus bisa saling menerima masukan, bisa berlaga argumen dengan benar, dengan baik gitu kan. Maksudnya attitude itu kan perlu dijaga ya dalam satu kelompok. Jadi jangan mudah baperan, jangan mudah ini, harus bisa saling mengisi gitu ya. Jadi attitude yang positif itu yang kita butuhkan dalam mengerjakan satu proyek. Ya skill itu kan sekarang udah gampang ya Mbak, dipelajari dari YouTube gitu atau ikut main-main sama Bang Orin gitu kan, seminggu, 2 minggu gitu kan, nanti kan kita basicnya. Jadi menurut kita tuh modal awalnya itu adalah niat dulu dia, niat, attitude yang baik, baru cari lingkaran yang tepat untuk bergabung, untuk belajar, ya itu pasti akan berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau menurut kita sih. Oke, mungkin semuanya mau belajar ya. Kalau untuk skill bisa dipelajari ya, tapi attitude paling penting gitu ya. Attitude paling penting menurut Karena kita. banyak orang yang kita bekerja sama dengan banyak orang. Iya, gitu ya. bener. Baik, kalau gitu kita akan lihat satu tayangan thriller ya. Mungkin penasaran dari awal saya udah kasih tahu ada sutradara hebat di sini. Kita lihat ya karyanya seperti apa. Perkalangkan surat tenda. Kuulihkan kerina surat-surat cinta si pernah kirimkan roman bangku. Agenda kita ngok padampa ayo nungku nateku. Urukai dege kam agi. Sudah pagete ko kam. Kucing kamu kudarami kakak. Kai cuma 10.000. Baik kau gini. Surat enda. Karena ikuang korat ni.
Oke pemirsa, tepuk tangan dulu dong supaya makin semangat ya. Nah, gimana? Udah ada yang pernah nonton film Jandila Surong? Itu tadi salah satu, itu trailernya ya. Dan salah satu pemerannya itu adalah penyanyi yang sampai go nasional ya di ajang Indonesia Idol ya. Ajang pencarian bakat, keren banget. Dan kalau mau nonton di mana sih sebenarnya? Kita penasaran pengen lihat karya-karya Abang ini sebenarnya bisa ditonton di mana gitu, dilihat di mana? Iya, karena kalau film Jandila Surong sendiri kan belum bisa kita tayangin secara umum, secara YouTube mungkin atau OTT gitu. Karena kita masih punya perencanaan penayangan sebenarnya yang terhambat karena COVID. Ini hampir 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Nggak bisa keramaian padahal sebenarnya model penayangan kita itu sebenarnya ke desa-desa gitu. Kemarin sempat ditayangin di TVRI ya? Sempat di ya. TVRI. Enggak ditayangin. Talk show kita juga. Ada talk show. Yes. Terus kalau ditayangin pernah di mana? Di CGV pernah, CGV Medan. Di CGV pernah. Kemudian di RRI juga pernah. Di RRI juga pernah. Di Batam, Jakarta, sama Jogja. Oke, sejauh ini gimana antusias masyarakat melihat film itu sama karya-karya Abang yang lain? Kalau untuk film itu lumayan hype, lumayan penontonnya lumayan penuh gitu. Walaupun segmented karena ini filmnya mengangkat kisah satu suku ya. Suku. Dan lumayan antusias. Oke, kalau Abang sendiri gimana nih dengan konten-konten ataupun karya-karya yang Abang buat sejauh ini gimana nih antusias? Dari klien lah ya bahasanya ya, atau orang-orang yang menonton gitu? Kalau sejauh ini sih antusiasnya teman-teman pada selalu nunggu nih ya, maksudnya tema apa lagi nih setelah ini gitu ya. Kalau dari segi klien ya, klien standar Mbak ya, pasti ada aja tuh yang kurang ini, kurang itu, tapi kan ya kita punya standar produksinya kan, kita ada kasih batasan beberapa pakem-pakemnya lah. Itu biasanya kita kerjakan dengan senang hati aja gitu kalau yang masalah gitu-gitu. Jadi responnya positif sebenarnya. Responnya lumayan positif ya. Tapi kalau berbicara tentang pengalaman selama produksi gitu kan, tantangan apa nih yang dirasakan? Ataupun pengalaman unik atau tantangan deh, aku penasaran. Kalau aku kan Kak Gina kan bukan yang sebelumnya berkecimpung di dunia audiovisual kan, karena aku kan basicnya ilustrator. Waktu diajak Komet, sekalian lah nge-filing continuity bab-bab dari cerita-cerita itu, akhirnya di situ kan baru lihat, oh ini yang namanya kameramen, oh ternyata harus pakai lighting ya untuk sebuah pengerjaan audiovisual gitu. Akhirnya kita dapat ilmu baru kan, dapat oh kayak gini cara kerjanya, workflow-nya seperti ini gitu. Kayak gini serunya di situ sih, kita dapat ilmu baru, akhirnya kita lebih semangat kan lebih semangat ya gitu. Pokoknya ada ilmu baru, yang setiap tantangan pasti ada ilmu baru sih pelajarannya. Aduh cepet banget ya, di atas tuh bilang Gina 2 menit lagi, padahal kita mau 1 jam lagi ya. Mungkin 1 jam lagi. Aduh masih banyak kalau pertanyaan pemirsa. Saya mungkin mau tanya nih, gimana sih tipsnya lah sekali lagi ya untuk para pegiat film di Sumatera Utara ini ataupun yang baru berkecimpung, boleh kasih Bang Tips. Iya. Pesan deh. Oh gitu ya. Okay. Kalau untuk teman-teman penonton lah, aku bilang penonton yang ingin memberikan kontribusi kemampuannya dalam film, aku rasa jangan berhenti berkarya aja. Jangan berhenti berkarya dalam artian dengan peralatan apapun yang mereka punya. Kadang kan banyak yang mengatakan kalau alatku nggak ada lah Bang, ini segala macam gitu. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi satu indikasi buat dia gitu, karya pertama, karya kedua, ketiga, keempat gitu. Kita nggak tahu karya ke-10 mungkin jadi pemenang festival luar negeri, bisa jadi. Betul. Walaupun karya pertama hancur gitu. Intinya jangan berhenti berkarya. Itu aja sih Kak Rina. Oke, kalau dari Bang Haikal apa nih harapan dan juga pesan kepada pegiat perfilman ataupun yang baru mau terjun? Mungkin apa ya, lebih banyak cari kawan ya, mungkin yang satu frekuensi ya, biar semangatnya tetap terjaga gitu. Misalnya kita pengen buat film, ya mungkin kita harus mencari kawan-kawan yang berada di lingkungan yang sama gitu. Jadi cita-citanya tuh kita ikat gitu. Oke, terakhir ada Bang Komet di sini, kasih pesan dan harapan ke kita semua dong. Kalau pesannya sih menurut saya bukan tentang seberapa bagus karyamu, tapi seberapa konsisten kamu berkarya. Wah, yes, mantap. Okay. Jadi konsisten aja kayak Bang Orin bilang ya kan. Kalau masalah jelek buruknya tuh kan masalah nomor kesekian, yang penting konsisten gitu. Karya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita
keren banget. Kalau begitu terima kasih banyak ya untuk Terima kasih, Bang Kak Lina. Ori, Siap. thank you Bang Kombet, makasih Ya, banyak, Bang Haika juga sama-sama, makasih Gina. sudah hadir di Sama-sama. studio. Jangan bosan ya, nanti kita undang lagi ya. Yoi. Karena Nggak belum kerasa ya, puas sejam. nih, maunya terus-terus ya. Kalau begitu, Oke. pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa ya jam 5 sore. Kita akan terus menghadirkan sosok-sosok yang keren banget, pastinya bisa memberikan semangat dan tentunya maju terus industri kreatif perfilman di Sumatera Utara. Saya Gina pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada